Perkenalkan, nama saya Sabila Sanur Ramadan dengan NIM C0D021034 dari kelas G Perpajakan. Definisi persediaan. Definisi persediaan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan salah satu aktiva yang paling aktif dalam operasional kegiatan perusahaan perdagangan. Persediaan juga merupakan aktiva lancar terbesar dari perusahaan-perusahaan manufaktur maupun dagang. Pengaruh persediaan terhadap laba lebih mudah terlihat ketika kegiatan bisnis sedang berfluktuasi. Ikatan Akuntansi Indonesia mengemukakan bahwa persediaan adalah aset yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, dan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Gyosho Weigen Warfield mengatakan bahwa persediaan adalah pos-pos aktiva yang memiliki atau yang dimiliki untuk tujuan dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Dengan demikian, intinya persediaan barang dagang adalah untuk dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan sesuai dengan pendapatan Warren, Reeve, dan Fresh, maka perusahaan bisa saja menyimpan persediaan sebelum dijual di dalam sebuah gudang, yang sering berlaku untuk pedagang-pedagang besar seperti retail yang berputaran persediaannya cukup tinggi dan beragam untuk mengantisipasi penjualan supaya tidak terjadi kekurangan persediaan. Dalam upaya memberikan pemahaman yang mendapat terhadap persediaan, maka perlu diberikan batasan yang dapat dipedomani untuk dapat mengklasifikasi suatu aset dalam kelompok persediaan. PSAP nomor 5 menyatakan bahwa suatu aset digolongkan ke dalam persediaan apabila: yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Pengukuran dan penilaian persediaan. Dalam pengukuran persediaan, bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Maka yang lebih rendah, biaya persediaan dimaksud dalam PSAK nomor 14. Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang pertama itu ada biaya pembelian. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan lain yang serupa dikurangkan dalam penentuan biaya pembelian. Selanjutnya, biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Biaya misalnya tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistematis, overhead, produksi tetap, dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. Biaya lain yang dibebankan sebagai biaya persediaan. Sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan barang
berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Misalnya, dalam keadaan tertentu, diperkenankan untuk memasukkan overhead dan produksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan tertentu sebagai biaya persediaan. Pengakuan dan penyajian persediaan. Pengakuan persediaan. Pengakuan merupakan pencatatan suatu item dalam akuntansi yang selanjutnya akan disajikan dalam laporan keuangan. Pengakuan membutuhkan konsep untuk menentukan kapan dan bagaimana transaksi keuangan dapat diakui sebagai unsur dalam laporan keuangan. Bagaimana persediaan diakui sebagai unsur yang akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, yaitu pada saat terpenuhinya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andang. Biaya tersebut diukur oleh bukti atau dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan, sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andang, jujur, dapat diverifikasi dan bersifat netral, dan atau pada saat diterima atau hak pemiliknya dan atau penguasanya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kwitansi, atau berita acara searah terima. Penyajian dan pengungkapan persediaan. Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan yang disajikan adalah jumlah persediaan hasil opname fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Termasuk dalam persediaan tersebut adalah barang yang dibeli dengan belanja hibah dan atau belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Catatan atau laporan keuangan untuk persediaan mengungkapkan antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut atas persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, barang dan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Akuntansi pajak persediaan. Akuntansi perpajakan persediaan dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik rata-rata maupun FIFO, atau metode pencatatan fiskal yang ada pada penjelasan pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun demikian mengacu pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk mengikuti harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan, average, dan FIFO.